Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 23 Desember 2020, hari biasa dalam Pekan Advent keempat. Bersama saya Romo Thomas Suratno SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 1, ayat 57 sampai dengan ayat 66. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Saudara-saudari yang terkasih, meski bukan orang Yahudi, penginjil Lukas menulis dengan ilham Roh Kudus. Lukas menginginkan agar Theophilus dan para pentobat bukan Yahudi serta orang-orang lain yang ingin mengetahui kebenaran akan mengetahui dengan pasti kebenaran yang tepat yang telah diajarkan kepada mereka secara lisan. Bagian awal Injil Lukas ini menyajikan data bagaimana awal persiapan karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus melalui kelahiran Yohanes yang menyiapkan jalan bagi Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bayi yang dilahirkan Elisabet bukanlah bayi biasa. Ada rencana Allah yang besar, yaitu menjadikannya kelak sebagai utusan untuk mendahului Yesus Kristus Sang Mesias. Penginjil Lukas menampilkan bagaimana pergumulan antara Zakaria dan Elisabet berhadapan dengan orang-orang di sekitar mereka berkaitan dengan soal pemberian nama bagi calon bayi yang hendak dilahirkan oleh Elisabet di usia tuanya. Saudara-saudari yang terkasih, orang Yahudi sering memberikan nama nenek moyang dari anak yang baru lahir itu. Untuk anak laki-laki pertama, biasanya diberikan nama ayahnya. Karena itulah, para tetangga dan keluarga ingin memberikan nama Zakaria kepada anak itu. Tetapi Elisabet dengan tegas menolak usul itu dan berkata bahwa anak itu harus diberi nama Yohanes. Mengapa Yohanes? Karena dalam Injil Lukas bab 1 ayat 13, malaikat menyampaikan firman Tuhan yang memerintahkan supaya anak itu diberi nama Yohanes. Jadi di sini kita melihat suatu teladan yang baik dari Elisabet. Ia berani menentang tradisi dan usul dari banyak orang demi ketaatannya kepada Tuhan. Mereka bertanya kepada Zakaria dengan menggunakan isyarat. Ini menunjukkan bahwa Zakaria bukan sekedar bisu tetapi juga tuli. Ia lalu menuliskan namanya adalah Yohanes. Sama seperti Elisabet, Zakaria juga lebih mentaati Tuhan daripada tradisi maupun usul dan desakan orang banyak. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan telah menentukan Zakaria dan Elisabet menjadi tempat lahirnya perintis jalan bagi kedatangan Kristus.
Tuhan menganugerahi keluarga ini dengan suatu kemustahilan. Tuhan mengizinkan Zakaria dan Elisabet yang sudah tua dan tidak ada kemungkinan untuk mempunyai anak. Namun, Elisabet dan Zakaria menjunjung tinggi perintah itu. Salah satu bukti ketaatan itu terlihat dalam pemberian nama anak tersebut. Setelah anak itu lahir, orang tuanya memberinya nama di luar nama marga mereka. Akan tetapi, mereka memberinya nama sesuai perintah Tuhan melalui malaikat, yaitu Yohanes. Saudara-saudari yang terkasih, begitulah semuanya diatur dan digunakan oleh Tuhan untuk satu tujuan tertentu, yaitu supaya Yohanes Pembaptis menjadi terkenal pada saat dilahirkan. Hal ini tentu menjadi suatu bekal yang sangat berharga nanti pada saat dia memulai karyanya. Sesuai pesan malaikat Gabriel, mereka menamai anak itu Yohanes, yang kemudian disebut Yohanes Pembaptis, orang yang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi. Zakaria dan Elisabet yang menabur doa dengan cucuran air mata kini menuai sukacita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, berilah aku ketaatan terhadap perintah-perintah-Mu untuk melakukan apa yang menjadi keinginan-Mu. Aku menyadari bahwa itu tidaklah mudah, namun aku percaya seperti Zakaria dan Elisabet. Walau tidak mungkin, tetaplah aku percaya, karena di dalam Engkau segala sesuatu mungkin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.